Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi pra-UKK-nya. Nah, di sini kita akan konfigurasi access point. Nah, di sini saya sudah punya dua access point. Yang satu ini punya RTP link. Nah, ini akan kita gunakan besok. Kemudian yang kedua kita akan menggunakan uh, access point dari ProLink. Nah, ini dari ProLink. Baik, kita akan langsung saja di sini. Sebelum kita mengkonfigurasi access point-nya, kita pastikan dulu konfigurasi yang ada di mikrotiknya sudah benar, ya jangan sampai salah. Nah, baik, kita akan cek dulu konfigurasi mikrotiknya. Di sini kita buka dulu yang kemarin sudah kita konfigurasi mikrotiknya, tapi di sini akan kita tambahkan konfigurasinya. Nah, di sini sudah saya buat. Yang pertama itu di port 4 itu ada AP atau access point, kemudian ada client. Nah, kemudian setelah kita pastikan namanya sudah benar, supaya kita tidak lupa, kita masuk ke IP kemudian address. Nah, di IP-nya ini kita pasang IP-nya di port 4 di sini. Nah, kita sudah kasih IP, kemudian kita tambahkan lagi, cek lagi DHCP servernya. Nah, ini di port 4 saya berikan DHCP biar nanti klien-klien yang connect ke AP bisa mendapatkan IP secara otomatis. Nah, yang selanjutnya yang perlu kita konfigurasi hotspot. Jadi nanti setiap klien atau setiap device yang connect ke access point, mereka menggunakan halaman login. Nah, kita cek dulu di servernya. Nah, di servernya di sini ada dua, karena untuk setting hotspot ini kita setting per port. Jadi kalau kita seumpamanya mau menggunakan port 4 itu kita gunakan sebagai hotspot. Nah, kita setting juga port 4 nya sebagai hotspotnya. Nah, untuk settingan yang selanjutnya itu sama seperti video tutorial sebelumnya. Baik, di sini untuk konfigurasi mikrotiknya sudah ready. Sekarang kita akan mengkonfigurasi access point-nya. Nah, di sini kita akan konfigurasi dulu yang ini untuk ProLink-nya. Nah, ProLink akan kita konfigurasi. Sebelum kita konfigurasi, kita reset dulu. Kita pasang dulu kabel powernya. Nah, kita tunggu dulu sampai hidup beberapa saat. Nah, kita siapkan pulpen atau apapun yang kira-kira bisa buat untuk mereset, karena di sini ada lubangnya kecil. Nah, ini untuk kita reset. Nah, kalau sudah dia berwarna hijau seperti ini, sekarang kita waktunya untuk mereset. Nah, untuk mereset itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1 menit. Nah, kita tekan dulu sampai kira-kira 1 menit. Nah, setelah itu kita lepas dulu. Nah, kira-kira 1 menit. Nah, kita lepas. Nah, dia akan mati, terus kemudian dia hidup semua. Nah, itu berarti sudah menandakan access point ProLink ini sudah ke reset. Nah, setelah seperti ini kita tunggu sampai hijau dulu. Nah, sambil kita menunggu, kita siapkan kabel strike-nya. Ini yang akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi access point-nya. Nah, yang pertama kita pasang dulu ini kabel strike-nya ke port yang warna kuning. Nah, di sini port yang warna kuning ada 4, terserah mau dicolokkan di sebelah mana. Nah, ini akan kita konfigurasi. Nah, cara untuk mengkonfigurasinya nanti kita lihat dulu di sebelah sini. Nah, kita colokkan dulu di laptop kita. Nah, kita colokkan dulu di laptop kita.
sebentar, kita colokkan dulu. Nah, kemudian langsung kita buka Google Chrome kita atau browser kita. Nah, di address barnya ini kita lihat dapatnya dari mana. Nanti di situ ada semacam IP. Nah, IP itu kita dapatnya dari mana untuk login ke access point-nya, itu kita dapat dari yang ada di belakang sini. Nah, di sini nanti ada IP untuk login, kemudian ada user dan passwordnya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, kita enter. Nah, kita sudah masuk di menu awal. Nah, di sini untuk polling yang saat ini, nah di sini SSID-nya akan kita ganti. Nah, SSID itu nanti yang akan keluar dari access point-nya. Nah, semuanya di sini nanti tergantung dari soalnya. Seumpamanya soalnya itu harus nama. Nah, seumpamanya namanya Rico. Nah, Rico, kemudian ini untuk security key-nya kita matikan, karena nanti security key-nya itu dapat dari mikrotiknya yang kita sebut tadi kita buat user di situ. Nah, di sini, nah ini untuk masuknya usernya admin, kemudian passwordnya lihat di belakang access point-nya, di situ ada. Nah, kita login dahulu. Kita lihat dulu passwordnya yang ada di belakang situ. Nah, kita sudah masuk ke sini, kemudian kita cek apakah SSID yang kita buat tadi sudah keluar apa belum. Nah, di sini sudah ada SSID Rico yang kita buat tadi. Nah, Rico ini sudah kita buat tadi. Nah, kemudian di sini kita tinggal mematikan DHCP. Kita mematikan DHCP-nya. Nah, jadi DHCP itu nanti biar dapat dari mikrotiknya. Nah, jadi DHCP server ini kita matikan biar dapat IP semua device yang connect ke Rico, biar mendapatkan IP dari mikrotiknya. Baik, di sini kita pilih non, kemudian apply. Nah, sudah di apply. Kita sudah apply, kemudian kita pasang di sini. Kita pasang jadi yang di belakang sini kita pasang yang kita sudah siapkan tadi dari port 4. Nah, ini sudah saya siapkan, kita ganti. Nah, kemudian di sini terserah mau dipasang yang sebelah mana di port yang kuning ini. Nah, kita pasang dulu. Nah, setelah kita pasang, kita cek kembali di sini, kita konekkan ke SSID Rico. Nah, ini ketika konekkan ke SSID Rico, di sini sudah login ya. Karena tadi saya sudah pernah login, di sini sudah langsung connect. Sebenarnya ini pakai user login, ada menu loginnya. Nah, tadi sudah saya setting seperti ini. Kalau ingin mengecek, nah di sini ini kita sudah login ya. Ini kalau di log off akan keluar sendiri. Nah, itu untuk
konfigurasi ProLink-nya, itu konfigurasi ProLink-nya. Nah, kemudian sekarang kita akan konfigurasi yang TP-Link. Nah, konfigurasinya nggak susah, sama seperti ProLink seperti ini. Nah, baik, sekarang kita siapkan TP-Link-nya. Ini TP-Link model TLWR 840N. Nah, sama seperti yang ada di ProLink tadi, semua aksesnya berada di belakang device-nya. Nah, kita akan reset dulu, sama seperti yang kita lakukan ke ProLink tadi. Nah, ini kita pasang di sini. Kita tunggu sampai dia berkedip dulu, sampai hidup. Tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah warna orange, sekarang kita reset. Nah, kalau ini resetnya nggak perlu pakai alat, di sini sudah ada tombolnya. Nah, kita bisa tekan aja di sini. Kita tekan kira-kira sampai 1 menit, sampai dia mati sendiri. Nah, sudah berwarna hijau, kita lepas. Nah, kalau sudah, sekarang kita siapkan tadi kabel ini yang masuk ke komputer kita. Nah, kita pasang di port yang warna orange. Nah, port yang warna orange. Kemudian kita bisa login ke sini. Kita bisa login ke access point-nya. Nah, loginnya gimana? Kita lihat seperti tadi yang ada di belakang access point-nya. Di sini TP-Link wifi.net. TP-Link wifi.net. Nah, keluar seperti ini. Nah, ini udah masuk. Nah, keluar seperti ini. Kita masuk ke menu wireless, ya, ke menu wireless. Kemudian di sini SSID-nya kita ganti. Seumpamanya nanti di soalnya kita sebutkan nama, berarti sebutkan nama di sini. Seumpamanya Najwa. Nah, kemudian kita save. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah, kita mengeceknya. Karena ini pakai laptop, ada wifi-nya. Atau nanti kalau seumpamanya waktu UKK nggak ada laptop, ya siapkan handphonenya untuk melihat ini. Nah, Najwa sudah muncul. Nah, sudah muncul Najwa. Nah, seperti yang ada di ProLink tadi, kita harus mematikan security yang ada di access point ini. Nah, masih di menu wireless, masuk ke wireless security, kita pilih disable. Kemudian kita save. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah. Habis itu kita matikan DHCP servernya. Kita masuk di menu DHCP. Nah, di sini kita disable. Kalau di enable berarti kita aktifkan. Di sini akan kita disable biar DHCP-nya langsung dapat dari Mikrotik. Nah, kita enable dulu, kita save. Nah, sudah. Terus kemudian kita pasang tadi yang ada di port 4 Mikrotik, kita pasang di yang orange ini. Pilih salah satu. Nah, kalau sudah kita colokkan. Kemudian kita cek kembali. Kita konekkan langsung ke SSID Najwa. Nah, ini
langsung masuk halaman login. Nah ini, karena ini case nya masih kebaca, jadi dia langsung bisa login otomatis. Ini kalau mau melihat loginnya yang ada di sini, nah kita smk.id, nanti di enter, nanti di sini berarti sudah login menggunakan menu user admin di situ. Nah, hanya sebatas itu untuk konfigurasi access point. Nah, nggak ribet, cuma sebentar. Yang penting konfigurasi yang ada di mikrotiknya, ya, konfigurasi yang ada di mikrotiknya itu sudah benar, nggak salah. Di sininya sudah nggak salah. Nanti pasti untuk selanjutnya tinggal kita konfigurasi access pointnya sebentar aja. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk konfigurasi access pointnya, ya, untuk konfigurasi access point. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan lancar, semua bisa memahami apa yang saya berikan ini. Sampai sini, selamat beraktivitas. Jangan lupa subscribe channel saya, like, komen, dan share. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dari saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.